Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrik Hermawan, NIM 1122111045, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa angkatan 2022. Saya di sini bertujuan untuk membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang terhormat Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD, pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Untuk pembuatan video ini sekaligus sebagai proyek UTS. Maka dari itu, saya akan membahas tentang WTO. Tapi sebelum lanjut ke WTO, saya akan membahas apa itu perdagangan internasional. Sebelumnya, perdagangan internasional merupakan transaksi antara negara satu negara yang lain yang dimana tujuannya agar bisa saling melengkapi. Misalkan negara A tidak punya atau tidak memiliki atau membutuhkan barang yang ada di negara B. Begitupun sebaliknya. Jadi tujuannya saling melengkapi satu sama lain. Dan juga perdagangan internasional ini melibatkan dua atau lebih negara. Nah, lanjut. Di dalam perdagangan internasional ini ada yang namanya WTO atau yang bisa kita sebut World Trade Organization. WTO ini merupakan organisasi perdagangan internasional. Terjadi di mana kegiatan-kegiatan yang berlangsung di beberapa negara seperti ekspor, impor, dan perdagangan-perdagangan internasional lainnya, itu ada WTO yang mengawasinya, yang memantau, yang mengatur, sehingga nanti transaksi-transaksi ataupun perdagangan internasional itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian WTO ini didirikan sejak tahun 1995. Namun berdirinya WTO ini tidak hanya tidak sembarangan berdiri, melainkan ada beberapa serangkaian perjanjian dan kemudian dinegosiasikan dan disepakati oleh negara-negara besar dan diratifikasi oleh parlemen. Diratifikasi melalui parlemen ini disetujui oleh pemerintah. Nah, tujuan perjanjian-perjanjian tersebut bertujuan untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, importir dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu sejarah singkat WTO. WTO ini berdiri atau terbentuk sejak 1 Januari 1995. Terbentuknya WTO ini menggantikan Perjanjian Umum Tarik dan Perdagangan atau bisa disingkat GATT yang bisa disebut juga GATT yang telah berdiri sejak 1948. Dengan kata lain, WTO ini menggantikan GATT, di mana kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam GATT kemudian diakui oleh WTO. Dan bertepatan tanggal 1 Januari 1995, diakuinya WTO sebagai perdagangan internasional yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan, dan hambatan-hambatannya itu diantaranya seperti tarif dan non-tarif, itu regulasi, kemudian menyediakan forum-forum perundingan perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan juga memantau kebijakan-kebijakan anggota negara besar. Kemudian WTO ini terbentuk dari hasil putaran Uruguay, di mana putaran Uruguay merupakan serangkaian negosiasi perdagangan yang telah berlangsung mulai sejak 1986 hingga 1994. Nah, hasil dari putaran Uruguay tersebut
terbentuknya WTO dan GATT tetap menjadi bagian dari perjanjian WTO yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian sejarah singkat yang berikutnya yaitu WTO memiliki markas besar, di mana markas besarnya ini berletak di negara Swiss, lebih tepatnya di kota Jenewa. Nah, setelah membahas sejarah singkat WTO, di sini saya akan membahas terkait beberapa kegiatan yang dilakukan oleh WTO. Di antaranya yang pertama itu menyediakan forum perundingan perdagangan internasional. Seperti contohnya Putaran Doha. Putaran Doha merupakan serangkaian negosiasi perdagangan yang diluncurkan tahun 2001. Nah, disitulah WTO menyediakan platform untuk negara-negara agar ikut serta membahas, menegosiasikan isu-isu pasar terkait masuknya target pasar produk pertanian dan industri, bagaimana peraturan perdagangan jasa, serta pelindungan kekayaan intelektual. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukannya itu seperti menyelesaikan sengketa perdagangan. Misalkan, negara A merasa bahwa negara B itu melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal di luar aturan dari WTO. Nah, jadi si negara A ini berhak melaporkan negara B ke WTO, yang nantinya WTO ini bisa menindaklanjuti mengatasinya. Kemudian yang ketiga, itu kegiatan yang dilakukannya seperti memantau kebijakan-kebijakan di beberapa atau di seluruh negara. Jadi WTO ini memantau nih, apakah kebijakan-kebijakan dari negara tersebut sesuai aturan atau tidak. Jika tidak sesuai aturan, maka ditindaklanjuti oleh WTO. Kemudian, kegiatan yang dilakukan oleh WTO itu seperti memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Diharapkan dari WTO ini agar negara yang berkembang bisa ikut berpartisipasi dalam perdagangan internasional ini. Nah, cara dilakukannya seperti memberi pelatihan teknis, memberi bantuan-bantuan yang dimana bisa berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Nah, itu sekilas penjelasan dimulai dari apa itu perdagangan internasional, apa itu terkait WTO, apa itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan WTO itu seperti apa saja. Itu. Jadi kesimpulannya, perdagangan internasional merupakan suatu transaksi antar negara satu negara lain, bahkan lebih daripada itu, yang dimana bisa bertujuan untuk melengkapi kebutuhan satu sama lain. Dan juga di balik semua perdagangan internasional itu ada peran penting, yaitu WTO sebagai pengawas, pemantau semua kegiatan yang dilakukan di dalam perdagangan internasional agar berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu saja penjelasan seputar perdagangan internasional, seputar WTO dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.